Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pamprok Jonghok deui, alhamdulillah. Suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari beliau menceritakan berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Abu Dzar. Beliau bersabda, "Wahai Abu Dzar, jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah hak-hak Allah, maka Allah akan menjaga hak-hakmu." Lalu kemudian Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apa hak Allah atas hambanya? Lalu kemudian apa hak hamba atas Allah?" Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Hak Allah adalah engkau beribadah kepadanya dan tidak berbuat syirik. Lalu kemudian hak kamu nanti diberi sama Allah, yaitu kamu tidak akan diazab. Kamu tidak akan diazab." Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saeutik gitu nya, sakedik jika tepira bahasa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kamu jaga hak Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Itu yang pertama adalah beribadah, dan kemudian yang kedua, kau tidak syirik. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala pasti menjauhkan kita dari azab. Moal diazab orang tuh. Azab di sini bukan hanya akhirat, bukan hanya tentang masuk neraka, bukan. Tapi azab juga adalah ketika kita masih hidup di dunia, dibebaskan sama Allah itu. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah ibadah seperti apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sholat yang 5 waktu, kita mengulang-ulangi kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Secara bebas, segamblangna, iyyaka na'budu itu artinya adalah aku, iyyaka na'budu, hanya kepadamu aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu aku meminta pertolongan. Itu adalah terjemah secara bebas yang mudah dipahami. Jadi iyyaka na'budu itu maksudnya adalah hanya kepadamu aku menghamba. Hanya kepadamu aku memperbudak diri. Hanya kepadamu aku ini hanya bersujud. Hanya kepadamu aku ruku. Pokoknya segala rupina abdi mah munggumantung ka Allah. Nah itu iyyaka na'budu. Bu, kalau di dunia ini masih ada perbudakan atau sudah dihapus, Bu? Masih ada nggak perbudakan? Jika Nabi Yusuf gitu, sapertos Nabi Yusuf, sapertos Bilal gitu, dijual belikan gitu. Sekarang masih ada nggak? Ternyata perbudakan secara modern, dan jika dikhususkan secara umum, kita pun sehari ini itu diperbudak. Diperbudak rupiah, gitu. Diperbudak ku corona. Nurut we gitunya. Sakul ulama ieu cenah gitu. Itu diperbudak. Dalam tanda kutip ya. Nah, jadi nu ngaran budak mah kumaha majikan, teu bisa ngelawan, Bu. Enggak bisa ngelawan. Demikian pun kita. Sekarang kita adalah budaknya Allah. Budaknya Allah Subhanahu wa taala, budaknya raja di raja.
budaknya pemilik alam semesta. Kumargi kitu karena kita memang adalah seorang budak, hamba Allah, budaknya Allah, cik kinten-kinten kumaha Allah atau napi kumaha urang. Kumaha Allah. Jadi saupamini misalkan cek Allah teh kamu miskin. Protes mah. Bade protes mah Bu. Diuji tah ibu teh. Diuji kumurang kali nu bedegong. Wah, paling mudah nih contohnya itu. Bedegong na luar biasa teh cenah boga budak teh. Hese diatur ngalawan wae. Titah daring kalau kadon main game. Ya cenah dibere HP na cenah sok cenah ngejum. Jeung ibu guru di sekolah ngejum tah gitu. Video callan, tapi bari main game F-F-an. Arapaleun barudak mah. Terus dicarek ku indungna teh, nah tuh cenah ade cenah gitu pan itu teh keur daring ari sia. Wah didegungkeun di itu ieu. Wah. Dibeleguk-beleguk itu ieu cenah isian ieu cenah. Da teu ngarti cenah kitu manya teu ngarti. Oh, emang teu ngarti kumaha? Wah ribut tah. Pas saya indung yang anak nate dan itu banyak kejadian betul nggak Bu? Manya teu ngarti diajar naon wae, diajar ngejum. Gitu. Diajar F-F-an, aduh main game. Ya. Jadi kita ini adalah budaknya Allah SWT. Jika diuji kita itu dengan ujian yang sangat-sangat berat. Kumaha Allah tuh. Kumaha Allah. Gitu. Kumaha can misalkan abdi teh ya Allah, abdi teh hoyong beunghar. Ai cak Allah miskin kumaha. La mani alima a'taita wala mu'ti alima manata wala yang fa'u da zadi min kazadu. Eta kan setiap beres sholat, setelah beres wirid, kita selalu baca itu. Allah itu gak bisa diintervensi, Bu. Gak bisa diintervensi. Nah ini ada kalimat iya kana budu, wa iya kana sta'in. Kepadamu aku menyembah. Lalu kemudian yang kedua, kamu boleh meminta tolong. Cik, sim kuring bade tumaros Ibu. Orang langgung seueur menyembah atau napi seueur meminta. Meminta, betul. Halo. Jika anak orang, anak-anak orang karena itu Bu, mana mah hayo cenah minta jajan wae cenah kitu, ari sapopoe kedol gitu. Minta pulsa we hayo gitu, hardolin hirup teh dan lain sebagainya. Kira-kira ketika ibu memberikan jatah kepada anak kita yang aktivitasnya seperti itu, dipastikan mah Bu. Tapi misalkan hiji waktos murang kali urang teh rajin. Gugah bubu gugah subuh tekedah digugahkeun. Tekedah digeuingkeun. Hidang nyalira. Wudu nyalira. Ka masjid nyalira. Tiba-tiba aduh Masya Allah. Teras rumah sudah dibersihkan, disapuan. Cai pinuh segala rupi pokoknya mah dia aktivitasnya itu tiba-tiba seperti itu. Cikinten-kinten. Kemungkinannya ibu bakal ngantep tuh kamu orang kali orang lah misalkan orang kali orang gitu. Sok teu aneh lah misalkan si Ninaeng mah si Ujang mah beuni rajin. Oh disiapkeun. Mamahna teh masak lagi istimewa. Spesial. Disayogikeun padahal teu nyungkeun. Leres teu Bu. Jadi kita jangan pernah komplain kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kenapa doaku ya Allah meni hese diijabah teh kunaonnya. Hey. Ditoel heula, semu didegungkeun. Hey. Kamu lebih banyak meminta atau beribadah pada Allah? Padahal kalimat yang pertama disampaikan di dalam sholat kita, surat Al-Fatihah, yaitu iyyaka na'budu, kau beribadah dulu kepada Allah. Cing bener ibadah teh. Dan ibadah di sini secara khusus adalah sholat. Sholat. Margi kitu dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amal apa, maksudnya adalah ibadah apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat waktu. Ente diengke-engke, hidang sorangan, itu paling berat Bu.
Kemudian bertanya lagi, summama, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Lalu dijawab, birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua, levelnya di bawah sholat, Bu. Jantan saparanto sholat, anu paling utami, anu paling dicintai oleh Allah itu adalah menghormati kedua orang tua. Levelnya itu. Lalu kemudian summama, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Naros nukatilu kali. Kemudian kata Rasulullah SAW, jihad fisabilillah. Jihad di jalan Allah. Engkau maju di medan perang, mengeluarkan harta, jeung nyawana segala rupiah nanti kanggo Allah. Tapi levelna nukatilu di bawah birrul walidain. Jadi justru nu paling utama itu menghormati orang tua, bukan jihad. Kalau menurut hadis ini dari Ibnu Mas'ud. Jadi keutamaan jihad itu Masya Allah, Bu. Pahalanya itu masuk surga tanpa hisab. Bayangkan. Disediakan bidadari 70.000. 70 atau 70.000. Banyak pokoknya mah. Di surga, bayangkan. Memberikan syafaat 70 orang keluarganya. Bayangkan. Ibu gaduh murang kali, mati syahid, Bu. Mati syahid, jihad fisabilillah. Itu dia akan memberikan syafaat, Bu. Ke keluarganya. Dia boleh memilih siapapun yang kau mau. Ambil 70 orang. Tiasa jantan dicanak tanya. Ibu na, rama na, bibi na, teteh na, aa na, rai na. Guru na, semuanya itu diambil. Masuk surga mereka itu tanpa hisab. Gimana kalau misalkan mereka yang ingin disyafaatkan itu masuk neraka. Mereka akan dijahit, Bu. Dijahit, diambil. Derajat syuhada itu di Firdaus, Bu. Dekat dengan para nabi. Tapi kata Rasulullah SAW, itu keutamaan jihad, fisabilillah. Masih lebih utama birrul walidain. Lebih utama menghormati, taat, patuh, tunduk, nurut sumuhun dawuh ka sepuh kepada kedua orang tua. Edun teu, waduh. Subhanallah, nya mun urang apa keutamaannya seperti itu jika nate pas jumeneng keneh ta sepuh-sepuh orang. Margi kitu hiji waktos mah boleh loh itu. Itu kita itu bersujud kepada mencium kaki kedua orang tua kita itu. Boleh, bukan sujud kepada Allah itu. Saking hormatna, saking muliana surga, bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu. Nepi kaki itu bayangkan. Itu kata Rasulullah loh. Ini pernah nih suatu ketika ada sebuah acara, Bu. Kapungan mah TPI. Televisi Pendidikan Indonesia dulu. Acaranya itu, Masya Allah. Dia orang Kristen. Kemudian dia mengundang seseorang. Ya intinya itu dia mengundang seorang. Lalu kemudian disampaikan tentang kisah seorang ibu. Jadi dia itu termasuk pengusaha sukses. Dan selalu salah satu pesannya adalah, karena pengusaha ini dia katakan bahwa sesungguhnya kita harus menghormati orang tua. Sukses orang mah aya dina suku nak. Bahwa sesungguhnya kaki ibu kita adalah surga. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Ini si pembawa acara yang Kristen ini dia katakan, saya seumur hidup baru dengar ada sebuah nasihat. Baru dari mulut anak kata dia itu. Bahwa surga di telapak kaki ibu. Luar biasa. Nasihat Anda luar biasa. Lalu disampaikan kata pengusaha ini. Tahu nggak itu dari siapa? Dari siapa? Itu dari Rasulullah SAW. Oh ada ya. Itu sejak 15 abad yang lalu. Beliau sudah menyampaikan hal itu. Bahwa pesannya adalah bahwa sesungguhnya jangan pernah kau menjadikan kepala ibumu lebih rendah daripada kakimu, Edun. Tidak boleh pernah kita menjadikan para ibu itu lebih rendah daripada kaki anaknya. Masya Allah, itu saking mulianya seorang ibu, orang tua. Jadi kembali lagi, ini tentang ibadah, ya. Jadi kalau misalkan suatu ketika iya karena budu dan kemudian nanti ngaceleng kepada kalimat selanjutnya iya karena stain, jika kau memang kalau seolah-olah gituan. Karena kata Rasulullah SAW, ketika seorang hamba dia mendirikan sholat lalu kemudian nyampe kepada kalimat iya karena budu wa iya karena stain, Allah Subhanahu Wa Taala di arasy-Nya di Sidratul Muntaha berfirman. Ini adalah perjanjian antara aku dengan hambaku.
Hak aku sudah diterima, cak Allah teh gitu. Dan aku berikan hak dia. Aku akan memberikan apapun yang dia minta. Apapun yang dia minta. Syaratnya, ia akan abudu heula. Nah kemudian pengejawantahan. Ini saya lompat dulu, ada sebuah hadis nih. Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, ini para sahabat ngumpul. Sesungguhnya ada seorang hamba yang dia itu sholat selama 40 tahun tapi gak diterima sholatnya. 40 tahun tapi teu ditampi ku Allah. Kabayang teu ngaduaan aku maha sholat naku maha. Teu didugikan eta sholat naku maha para sahabat teu. Tapi suatu ketika Huzaifah itu pernah melihat, Rasulullah udah wafat tuh. Huzaifah pernah melihat ada seorang yang sedang sholat. Diperhatikan. Ruku jeung sujudna teh ngaco versi sahabat. Lalu kemudian ditanya orang itu, berapa lama kau ruku dan sujud seperti itu? Karena Huzaifah sangat tahu sekali bagaimana sifat sholat Nabi. Gerakan sholat Nabi itu ngerti banget, tapi ini ruku yang sujudnya teh ngewalah gitu. Menurut Huzaifah. Lalu dikatakan, saya sholat ruku dan sujud, maksud nama berarti sakabehna bu. Dan yang paling utama itu ruku dan sujud. Saya sholat seperti ini sudah selama 40 tahun. Kata Huzaifah, demi Allah selama 40 tahun kau sholat seperti itu batal semua. Batal, gak diterima sama Allah. Rewas atuh. Lu diperhatoskan mau ngukur dua aku Huzaifah itu. Apa? Ruku, sujud. Ruku itu adalah pengejawantahan. Pengejawantahan teh naon bu? Bentuk praktek, bentuk real. Kenapa kalimatnya itu kalau ruku subhana rabbiyal azim? Apa bedanya azim dengan akbar? Apa bedanya azim dengan a'la? Kalau sujud itu a'la. Azim itu agung. Itu untuk menyebutkan kalimat penghormatan kepada suatu jabatan. Jabatan bu. Kalau Allahu Akbar itu seperti kita melihat rupa. Misalkan upami akbar, ini contoh misalkan. Aya gedung nu leutik, aya nu gedung pang gedena, pang janghungna. Nah nu ieu gedung akbar. Katingali gede tuh. Akbar. Nah kalau azim itu adalah kedudukan tertinggi. Kalau di negara Indonesia kedudukan tertinggi dipegang oleh presiden. Ini levelnya raja di raja, maliki yaumiddin. Maka bentuknya, kalimatnya ketika kita ruku kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya Allah itu ingin disanjung kehormatan dan jabatannya dengan kalimat Subhana rabbiyal azim. Maha suci engkau yang maha agung kedudukannya. Karena kedudukan tertinggi itu adalah di arsy. Arsy-nya Allah. Lalu kemudian ketika kita sujud, Subhana rabbiyal a'la, dan ini adalah pengejawantahan dari Iyyaka na'budu. Allah ingin disembah. Jadi upami ruku mah simbol dari penghormatan, dan kalau sujud itu adalah simbol dari penghambaan bu. Jadi anu ruku na bener ngahormat ke Allah. Matak tinggal ibu uninga tuh upami misalkan orang Jepang sok gitulah pokoknya mah menghormati tamu atau napi menghormati guru atau napi menghormati siapapun, mereka selalu menekuk punggungnya, ruku saeutik. Tapi upami misalkan ya nu ngalangkung teh kaisar, tong aneh rukuna hampir ruku sujud atuh. Kieu ngahormatna teh tapi ka kieu. Tapi si tangan itu di samping. Kusim goreng praktekeun nya. Upami misalkan orang Jepang ngahormat, misalkan suping ka guru pasti kieu. Arigato. Sakieu. Tapi kalau lewat raja harus gini. Ini tangan di sini. Karaja, Bu. Karaja. Ruku nanti begitu. Saking hormat berarti ruku. Kata orang Jepang cenah, semakin rukunya makin lurus, makin bagus berarti penghormatan makin luar biasa. Hiji waktos aya orang Jepang ninggal sholat orang Islam. Ruku jeung sujud. Ngahulang anjeunna teh. Anjeunna teu gaduh agama. Teu gaduh agama. Tapi dia memiliki prinsip Shinto. Jadi naon namanya teh?
prinsip hidup orang Jepang, malahnya kesatria Jepang. Kemudian dipanggillah orang ini. Ini kisah nyata karena memang orang yang sujud dan ruku ini adalah teman saya, sahabat saya. Dia ke Jepang. Lalu kemudian dipanggillah oleh sensei ini, oleh gurunya ini. Dia tanya, apakah seperti itu orang-orang Islam? Orang-orang Islam menghormati Tuhannya. Ditanyanya seperti itu. Apakah seperti itu orang-orang Islam menghormati Tuhannya? Maksud sensei apa? Tapi bahasa Jepang, ngobrolnya bahasa Jepang, diterjemahkan ke Indonesia. Apakah seperti itu orang-orang Muslim di seluruh dunia, mereka menyembah Tuhannya, memperlakukan Tuhannya? Saya nggak paham. Kalau betul ngaco kabeh. Saya melihat ada penghormatan paling buruk, ruas dia. Loh kok di komen kan lu bukan orang Islam katanya. Kamu bukan orang Muslim, tapi kenapa ngomen? Kenapa ngomen? Ruku mereka itu lebih baik daripada ruku kita ternyata. Matakna hati-hati ruku orang di komen ku batur. Kenapa? Karena kita sedang, kalau betul kamu sedang menghadap siapa, itu lebih tinggi dari kaisar kalau memang kamu punya Tuhan katanya. Lalu kemudian dilihat, apakah betul bahwa sujud kami itu adalah sujud seperti itu sedang menyembah Tuhanmu? Cina. Iya, cina. Praktekkan lagi. Saya pengen lihat bagaimana kamu bersujud. Dia praktekin tuh sujudnya, tapi asal. Lalu kemudian sama sensei ini diangkat dengan satu jari. Orang Jepang nih bu, dia ninja. Diangkat dengan satu jari, lalu kemudian dia didorong, jatuh dia, diangkat, puk gitu. Wah sampai gogodeg. Kalau betul orang-orang Muslim sujudnya seperti kamu bersujud, maka seluruh orang Muslim itu jelek banget cara menyembah Tuhannya. Dia nggak ngerti sujud, tapi dia paham sujud itu harus seperti apa. Lalu kemudian, kalau bersujud disampaikan secara spiritualnya kayak gini. Kamu itu kalau bersujud, jasadmu atau rohmu. Jadi ketika kau menghamba, mana yang menghambamu? Jidatmu doang agar nempel. Lalu dia praktekkan, boleh nggak saya bersujud seperti kau bersujud? Oh silahkan sensei. Dia sujud. Maka dia bersujud. Lalu kemudian saya minta kamu, tolong saya geserkan seperti aku menggeser kamu. Guru namaku, iya, kucuruk, kucuruk, ngacelong. Itu dipraktekin, ngacelong gitu, bunguk gitu. Lalu kemudian dia bersujud. Kemudian muridnya ini, sahabat saya itu mencoba menggeser gurunya itu gak bergerak sedikit pun. Kalau begitu tambah dengan dua tanganmu. Didorong dengan dua tangan, sujudnya itu mantap kata dia. Saya bingung. Kok bisa dia itu sujud seperti itu? Lalu dipraktekkan oleh dia sujud. Yang saya lihat sujudnya gimana coba bu? Sujudnya itu sesuai dengan sunnah yang saya tahu. Kaki harus di mana, jidat harus di mana, tangan harus di mana, lutut itu nempel ke buminya bagaimana. Lalu kemudian kamu sekarang sujud lagi. Sujud itu. Sekarang kerahkan dengan segala jiwa ragamu itu bersujud kepada Tuhanmu. Jangan hanya sekadar gerak. Ulah aerobik. Jangan hanya seperti senam. Sujud itu betul-betul bahwa saya sedang menyembah Tuhan Allah yang maha tinggi. Yang disebut dengan tinggi itu tidak ada lagi atap. Tidak ada atap di atasnya yang lebih tinggi dari sesuatu yang tinggi, itu Allah. Allah itu. Jadi misalkan eta cenah Allah itu maha tinggi terus di atas Allah, nah itu bisa. Mentok. Allah maha tinggi dari segala sesuatu. Makanya kita merendahkan diri, nempel kepala kita itu ke bumi. Sebagai bentuk perendahan diri kita. Kemudian teman saya ini didorong. Sama senseinya itu, satu jari nggak bergerak, dua jari nggak bergerak, 5, sampai dengan 2 tangan, sampai dengan badan itu ketika sujud nggak bergerak. Ini sujud udah benar. Kata senseinya itu, praktekkan, harusnya seperti ini sujud itu. Lalu ditunjukkan kepada saya, emang gitu yang nyunah saya bilang. Jadi jiwa kita ketika sujud itu cuma bergerak sendiri, badan kita itu plak. Ayo orang sujud sesujudan, atau nabi ku mabuk. Oh ya. Wah subhanallah. Dan kenapa sujud itu harus 2 kali? Ayo, kenapa bu? Simkuring mau telapat emut kantos nerangkan. Sujud itu 2 kali ya bu ya?
Sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Kenapa? Pernah nggak bertanya, kenapa nggak 1 kali aja? Kenapa nggak 3 kali? Kenapa misalkan hoyong teh 10 kali weh, abdi teh hoyong menunjukkan saya teh seorang hamba. Kenapa 2 kali? Kenapa 2 kali? Sujud pertama itu adalah pengejawantahan dari kalimat iya kana budu. Iya kana budu itu, aku menghamba itu sujud pertama Bu, merendahkan dari atas itu, bangkit dari ruku, sami'allahu liman hamidah. Lihat dengarkan kalimatnya, sami'a, Allah senang sekali. Senang sekali mendengar orang yang hamba yang liman hamidah. Siapa saja hamidahu yang memujinya. Berarti intinya Allah itu senang sekali dipuji. Senang. Ibu resep tuh misalkan ibu dipuji. Piraku ente nyabunya. Ibu memenis cerdas, ibu memenis seungit, ibu memenis gelis, sanes gumelisnya, gelis sanes di dinten teh Masya Allah, Allahu Akbar. Oh, misalkan saking ibu teh menarik itu dipuji we terus ku si bapak. Puji kumutrang alihna. Bahagia enggak, Bu? Bahagia Allah, sami Allahu liman hamidah. Allah itu senang sekali kalau hambanya itu memuji dia kapanpun dimanapun karena wae. Yang diingat Allah wae jeung Allah, aduh subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Dipuji, Allah itu senang. Apa katanya? Aku mendengar hamba yang senang memuji dan pasti aku ijabah doanya. Eta nembe cengkat. Matakna Zakaria itu pada datul malaikatu wa huwa qaimu yusolli fil mihrab. Zakaria itu dia memohon kepada Allah padahal masih berdiri sholat. Tacan sujud. Masih berdiri sholat. Karena apa? Zakaria senang memuji Allah. Dipuji terus. Berapa pujian hari ini kepada Allah? Ulangan ukur wirid, Bu. Wirid oge kan. Itu Allah yang maha agung, Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar. Kenapa kok tidak memuji sebaik mungkin? Hari kasih bebeb nyebutna bebeb. Ya yang bebek, beb gitu. Ayam yang bebek gitu. Panggilan teh muni saya, pret Tapi ai ka Allah banaloh 30 kali cenah teu nyebut banaloh. Yang teh cing bener gitu nya. Penempatan astagfirullahaladzim pas ningali daring barudak coba rame. Ibu-ibu lamun geus astagfirullahaladzim teh pas ngambak-ambakan. Astagfirullahaladzim eta bari molotot. Istighfar Allah tapi bari molotot. Eta teh minta ampun ka Allah teh kitu ngambak ka saha ka Allah. Lepat atuh. Mun kacugah kumaha Bu nyebutna qul huwallahu ahad. Aduh subhanallah nu disalahkeuna bangkong, cak-cak ngalewat. Jadi kembalilah ya. Kembali, jadi sujud yang pertama itu adalah pengejawantahan dari penghambaan. Penghambaan. Di sini kalimatnya kalau pada sujud pertama usahakan Bu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampun sama Allah. Lalu kemudian duduk, Rabbik firli warhamni wazburni warfa'ni wadini wazukni wafini wafu'ani. Kemudian sujud kedua itu iyyaka nasta'in. Minta tolong, hoyong minta tolong naon? Gitu. Jadi tahu persis sujud pertama itu kalau mau memohon apa. Dan kemudian sujud kedua sok kamu gitu. Hamba meminta tolong kepada Allah. Mau minta tolong apa? Cengkat deui angkat deui. Nah ini Hudzaifah ketika melihat itu ruko dan sujudmu enggak benar maksudnya itu. Berarti ini harus ada sesuatu yang dibetulin, yang dibenerin. Baru Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita. Lihat perhatikan ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis wahai Abu Dzar hak Allah itu adalah engkau beribadah kepadanya dan tidak menyekutukan. Lalu kemudian apa hak hamba? Kamu tidak akan diazab. Bu sebaliknya pengen tahu gak seorang hamba yang diazab oleh Allah? Allah tidak akan melihat ibadah hambanya. Allah tidak akan menolong hambanya dari bentuk peribadahan kepadanya. Allah tidak butuh lagi kepada hambanya ketika dia bersujud. Itu paling menakutkan Bu. Hati-hati ketika Allah membiarkan kita lalai dari beribadah. Utamina sholat.
Hati-hati ketika Allah Subhanahu wa taala kita mengatakan sakedap deui. Demi Allah bisa jadi itu adalah Allah sedang mempersiapkan agar ada alasan untuk mengazab kita. Karena kita lalai sholat. Ari atos lalai naon deui. Cuman dua alasan Allah mengazab hamba itu benaran, Bu. Yang pertama dia tidak beribadah, yang kedua berbuat syirik. Dia lalai beribadah, dia berbuat syirik. Syirik kecil itu ria. Kalau sombong udah syirik gede. Ria, hayang katenyok badol, ria. Pengen kelihatan sama orang itu. Itu udah syirik kecil. Dua saja yang menyebabkan seorang hamba, satu kaum diazab oleh Allah. Mereka lalai dari beribadah, mereka berbuat syirik kepada Allah. Eta hungkul. Maksiat belum tentu, Bu. Tapi kemaksiatan yang menyebabkan lalai ibadah, diazab sama Allah. Nya maksiatnya lalai ibadah. Umaca nama usah lamun misalkan aya nu terus ibadah tapi anggar maksiat. Dia enggak akan diazab, Bu. Beneran, demi Allah. Ibu ahli maksiat punten nauzubillah nya, Bu. Ibu misalkan ningali aya ahli maksiat. Naon we ahli maksiat teh tiasa judi, mau kan sanes ukur zina, maksiat itu. Tapi dia ahli ibadah. Dia enggak akan diazab sama Allah. Di dunia maksudnya tuh. Tapi nanti di akhirat diperhitungkan. Seriusan, Bu. Tapi kalau sudah kaitannya lalai dan kemudian ditambah syirik, ada alasan Allah itu mengazab kaum ini. Ada alasan Allah akan mengazab seorang manusia. Dan gak mungkin disebut hamba. Kalau misalkan kita hamba Allah, kita gak akan lalai ibadah. Jadi hidieu waktu hati-hati. Kunaon misalkan ibu-ibu cerewet pisan kanu perkara sholat ke anak-anakna. Hartos. Sholat itu adalah tiangnya agama, nu paling utama dalam kehidupan, the way of life. Ya. Sholat itu adalah perkara yang paling serius di dalam semua perkara pekerjaan. Sok mangga sebatkeun ibu, pekerjaan apa yang lebih serius dari sholat? Nu paling serius dari sholat naon? Nu langkung serius dari sholat, perang. Perang mah bari naon? Bari chatting oge tiasa. Sholat mah teu tiasa, Bu. Daras teu? Sholat mah teu tiasa. Aya maling misalnya, urang teh da keur khusus sholat. Itu saya batalkan atau entong, bingung. Mendingan batalkan diulang dari awal. Daya maling lewat. Mendingan dibatalkan. Dan setelah itu sholatnya jadi tidak sah, rusak. Dia harus mengulangi sholatnya lagi. Sholat itu adalah perbuatan yang paling serius. Kata Rasulullah SAW, pencuri yang paling berat pencuriannya adalah mencuri dalam sholat. Loh, aja gitu. Jadi misalkan batur main mau korupsi itu ada yang lebih berat. Apa? Mencuri dalam sholat. Undi nggak, Bu, cara mencuri dalam sholat? Misalkan kia Allahu Akbarnya. Soca orang teh kadia. Aduh mukenana alus warna pink. Itu mencuri dalam sholat. Kadia teh. Ini melirik kanan kiri ke atas dan ke bawah. Ini harusnya fokusnya ke tempat sujud. Kata Rasulullah, matanya melirik kanan kiri. Pokoknya mengabalio kaditu anu ngalewati pelonggon. Itu mencuri dalam sholat. Tuh kayaknya fokus. Fokus, Bu. Berat tuh, berat pisan. Pamidaham, kayaknya tuh, Bu. Ai daham ai peurama teu nanaon, ieu mah daham ngaemutan batur. Menuju sholat itu batal sholat itu. Gak boleh. Misalkan budak itu kerta terekelan, kurang tadi polototan bari maca Al-Quran gitu. Batal, gak boleh itu mencuri dalam sholat itu. Budak teh ningali we. Kunaon sih maca keur sholat, pan keur sholat bari molotot sagala atuh sih. Batal itu, Bu, merusak sholat, gak boleh. Gak boleh itu. Serius sholat itu. Repot pokoknya mah. Makanya kata Rasulullah SAW, apabila nanti di akhirat, apabila sholatnya bagus, bagus seluruh amalnya. Jadi upam misalkan ningali amal jelema mah tinggalnya sholatnya. Ya sholatnya halus, rapih pasti hade. Kaitannya pasti selalu berkaitan dengan ibadah kepada Allah SWT. Gitu, Bu, ya. Nah kemudian nanti, kata Abu Zar, Allah tidak akan mengazab hambanya. Ini pun menjadi satu syarat. Ini pun menjadi sebagai ketentuan bahwa Allah SWT jika ingin mengazab seorang, dia dilalaikan dari ibadah kepadanya. Maka hati-hati. Hati-hati, Bu. Ulah menyepelekan.
Tentang ke, aduh subhanallahnya, ningali murang kali orang lah. Hati-hati. Lalai sholat itu ya, dan sebagainya, atau siapapun lah gitu ya. Siapa yang sudah lalai dari sholatnya itu menunjukkan bahwa Allah itu meninggalkan dia. Allah tidak peduli dengan dia. Allah sedang tidak mau memperhatikan kehidupan dia. Kabutuh maneh oge sekedarnya aja. Disibukkan dengan dunia dan sebagainya. Ingat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugasna jin dan manusia itu ketika nyampe ke bumi, dilahirkan dunia ini cuman satu, apa? Beribadah. Itu Bu. Ibu tugas di sini itu paling utama di atas semua pekerjaan adalah ibadah. Ibu bukan menjadi seorang wanita karir, lain eta tujuannya. Atau misalkan kuliah tapi KBBA-kan, bukan itu tujuan. Meskipun itu harus dikejar. Kemuliaan Islam itu harus seperti itu. Tapi segala sesuatunya itu harus bernilai ibadah. Ibadah. Jadi sanaos misalkan ibu teh nuju naon eta teh kuliah online nya, praktek online misalkan. Ibu uninga MUA. MUA, make up artist. Pun bojo kan sok nonton. Sim kuring oge sok nonton. Nontonan mi. Oh, nge-make up. Dapun bojo kan perias pengantin. Jadi sok naronton MUA. Mua make up artist. Jadi ngarias pengantin itu iya dicontohan dan sebagainya. Iji waktos ngong adan. Milih. Melanjutkan riasan, berhenti sholat. Untuk sholat. Jamanin ke online. Hayo. Untung cina istri mada memang nuju. Aduh kalarasan, maaf ya pemirsa. Guys, kan so gitunya. Aku lagi dapat cina yuk ngong adan. Maaf kita lanjutkan. Oh dilanjutkan atuh. Kebayang ke adan strip. Kebayang kan dia jadi Ultraman hero. Nanti lucu. Nah ini contoh seperti itu. Ibu nuju masak. Pareman heula atau aduh kumahanya ya seadan itu. Nya lamun misalkan sakirana misalkan 5 menit deui asak mah lanjutkan dulu memasak. Ulah diantepkeun jebret gitu. Maksudnya jadi kulet bantat atuh tah kueh teh. Nah, harus paham porsi. Intinya engke. Awas hati-hati. Ulah nyebut engke karena ternyata engke kata sebagian dan sebanyak ulama itu termasuk syirik. Leres Bu. Jadi nyebutkan engke sakedap deui itu syirik. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa dirinya masih hidup 1 menit kemudian. Dia mengakui itu. Dia merasa bahwa 1 menit kemudian dia merasa bahwa dia itu nggak akan mati. Jadi emot Bu harus meyakini bahwa diri kita itu sekarang saja 1 menit ke depan, 2 menit ke depan, 1 hari, 2 hari dan sebagainya. Orang itu bakal maut. Bakal uih ke Allah. Betul nggak Bu? Dan kalau seseorang yang merasa dirinya itu nggak akan diazab oleh Allah, nggak akan dicabut nyawanya, itu udah syirik. Dan kemudian sampai hal demikian kita melalaikan diri dari beribadah pada Allah. Nauzubillah. Bu perhatikan, ketika kita meminta tolong pada Allah, kita cukup bertanya, emang lu siapa minta sama Allah? Gitu ya. Kamu siapa? Aku hamba Allah, emang kamu udah beribadah sama Allah? Cik hayu orang tingali. Ini satu contoh hadis yang luar biasa sebagai penutupnya. Jibril alaihissalam turun berkunjung pada Rasulullah. Lalu Jibril alaihissalam memberitakan, wahai Muhammad, sesungguhnya dulu ada seorang hamba yang dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala 500 tahun. Bayangkan 500 tahun, orang mah 50 tahun. Oke, aduh, engap. Ini 500 tahun beribadah pada Allah. Dia memuji Allah. Siangnya dipakai saum dan setiap hari dia beribadah, bersujud, ruku, sujud, sholat. Terus gitu ibadah, zikirnya banyak sekali. Sampai-sampai Allah itu memberikan dia banyak anugerah. Dia memiliki pohon-pohon yang tiba-tiba tumbuh, dia tinggal makan. Kambing yang tinggal masak, air yang mengalir. Pokoknya enak. Ngan ukur zikir yang ibadah. Dan semuanya disajikan oleh Allah SWT. Sapulau, bayangkan. Ku ibadah 500 tahun. Lalu kemudian tibalah dia wafat. Dan kemudian dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan contoh kanggo hamba-hamba Allah. Apa kata hamba ini? Dia katakan seperti ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Masukkan hambaku karena rahmatku." Hamba ini protes. Ya Allah, karena amalku, karena ibadahku dong, mencek orang mah gitu, bukan karena rahmatmu. Kata Allah Subhanahu wa taala sampai 3 kali ya tamat debat mencek orang mah jeung Allah.
wahai malaikatku, masukkan dia ke dalam surga karena rahmatku, kata Allah. Ya Allah tidak, karena amalku. Kata Allah, karena rahmatku. Atau karena amalku 500 tahun gitu. Sujud, ruku, memuji, zikir terus, terlepas. Lalu kemudian kata Allah SWT, wahai malaikatku, timbang semua amalnya. Dan juga bandingkan dengan semua kenikmatan yang aku berikan kepada dia. Ternyata semua amal ibadah yang dia lakukan selama 500 tahun, beratnya tidak setitik debu dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rewastah. Dia tidak bersyukur atas apa yang Allah berikan. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, masukkan orang ini ke dalam neraka. Rewas. Maka dia menjerit, ya Allah, masukkan aku karena rahmat-Mu. Terus berteriak, diseret ku malaikat itu, masukkan aku karena rahmat-Mu, masukkan aku karena rahmat-Mu. Eureun heula. Hop, jika Allah teh, hop, atau jika parkiran. Ulangi lagi, masukkan aku karena rahmat-Mu ya Allah, bukan karena ibadahku. Baik, masukkan dia ke dalam surga karena rahmat-Ku. Eng bu, labatah surga karena rahmat Allah. Ternyata gitu. Jadi bisa jadi suatu ketika yang kita usahakan hari ini adalah beribadah edan eling gitu, jungkir balik, totonggengan dan sebagainya, sebutlah seperti itu. Itu adalah untuk menggapai rahmat Allah agar kita itu tidak diazab. Sakitu. Tugas kita mah di muka bumi mah. Ini banyak sekali hamba-hamba kita yang kemarin sudah meninggal, ini maksudnya Allah kematian itu. Kematian yang sangat merajalela. Di negeri, di seluruh dunia, kematian yang sangat banyak. Ulama kita itu sekarang ribuan bu yang udah meninggal. Ulama kita se-Indonesia itu ribuan. Itu Nahdlatul Ulama saja itu tahun 2019 pas pertama awal-awal corona, Ustadz itu di PBNU pusat tercatat 200 ulama meninggal dunia. Karena corona. Kalau misalkan masuk ke 2021, ulama itu ribuan yang sudah meninggal. Orang ninggali anak-anak orang hare-hare. Beak ulama teh, oi. Lu kenapa main itu cuma tiktokan, tikotok. Aduh. Ya Allah nu iya, naon ente teh cenah main PUBG. Ulama itu udah habis. Generasinya gak ada lagi sekarang itu. Generasi sekarang itu generasi paling lemah. Lu mau ngapain? Ini mengingatkan saya luar biasa ya Allah, mereka nggak tahu, nggak peduli gitu, ulama-ulama udah pada meninggal. Di Persis itu ya Persatuan Islam banyak bu, ulama yang udah pada meninggal. Lalu kemudian ulama-ulama yang sekarang itu pentolan di Persis udah pada sepuh bu. Istilah nama tos ngarango itek. Nggak bisa diandalkan untuk datang ke pengajian kayak gini. Tetiasa hamun pada berguru sumping kabumina. Dan itu juga terbatas lagi, nggak boleh banyakan. Seperti Ustaz Romli. Tetiasa akeh itu di misal bereng 5 orang, bereng 10-an, engap, tekuaten, bu. Kedasa orang 2 orang sumping na atuh. Dan tidak bisa setiap waktu didatangana ilmu na. Coba misalkan nauzubillahnya dipungut ku Gusti Allah kumaha. Toh saya ulama teh. Ayo orang ningali ya Allah gitunya, barudak orang imam malas itu. Ibu-ibu sekalian, saya memohon kepada ibu hari ini. Demi Allah bu, anak-anak kita itu sedang puntennya kergara roblog bu. Hese, saya meminta kepada ibu, sujud dengan sebaik-baiknya sujud, beribadah dengan sebaik-baiknya ibadah. Lalu kemudian saya minta satu, iya karena sta'innya, minta sama Allah. Ya Allah jangan kau tinggalkan kami keturunan yang lemah. Hari ini, minta terus bu. Karena kita dalam posisi sangat bahaya ini. Beneran bu, bahaya. Besok tahun depan sok ketinggali. Misalkan orang ninggalkan barudak orang. Waduh parah. Lemah luar biasa. Miskin itu bakal betul-betul merajalela. Mereka gak pernah tahu bagaimana cara naheur cai bu. Sok. Ngake sangu apalen teu apal. Kumaha lamun listrik eueuhan. Mejikom ngejeprut coba. Wah subhanallah ngajian sangu kadang jadi bubur atuh dah. Teu apalan kumaha ngumbah wadah bu, ayeuna mah da kabehna jadi instan atuh. Ieu mah instan leuwih mah da teu kadah dikumbah. Kadiwowoy ayeuna teh barudak urang teh. Coba. Kumaha lamun misalkan di udah ku musuh ternyata betul yang datang misalkan anu abrang-abrangan, ternyata itu teh tentara komunis misalkan.
Terus diketrokan, di Pararaihan, jika baheula zaman PKI. Lompat, ngageboy lompat na oge. Ih, puih, kumaha tuh Bu? Ngadua bebeakan ayeuna sok. Ya Allah, jangan kau tinggalkan keturunan hamba, keturunan kami, keturunan yang lemah. Ya Allah, pendahkeun barangkali abdi sareng guru anu paling mulia. Anu menjaga martabat bangsa sareng agama, kitu ngadua teh. Ayeuna mah yang ngaduaan untuk diri sendiri, untuk keluarga. Udah bingung atuh ngaduakeun pamimpin ayeuna mah. Ya solehna asa teu mungkin gitu, tapi jangan berharap, jangan putus asa. Leres teh Bu? Ini asa isuk pagi atau teh kiamat. Ini saking kekhawatiran para ustad Bu. Bingung jojorowokan di dia oge da. Aing mah pokona PUBG sok dihareupeun anu keur marahin game. Teu paduli Bu. Tapi inilah kekhawatiran kami itu, bingung itu yang geus kumaha carana. Oke lah. Kalau begitu saya hanya menggunakan satu senjata yang paling utama yang luar biasa. Apa? Doa para ibu. Demi Allah doa ibu itu semuanya itu bisa mengetuk pintu langit. Ibu itu bisa ketruk eta arasy. Minta tolong agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan generasi kita. Ini generasi pengikut Dajjal hungkul, Bu. Dadajeng bujal ieu mah TikTokan hungkul. Miris lah. Betul enggak Bu? Miris. Aduh, nauzubillah. Mungkin kemarin itu kita cenah etanya kebayang inung bapana cenah eta budakna zina, eta budakna ngabegal, eta kumaha lamun kajadianna ka anak urang. Ternyata teh menimpa pada diri kita. Aing kamari teh urang teh nonton berita teh cenah batur ayeuna katarima ku urang sorangan. Peurih Bu. Peurih. Baru udah urang teh teu apal di luarna teh naon. Pokona mah doakeun bebeakan ayeuna. Sampai betul-betul napas kita itu di penghujung. Ya, kematian. Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi curhat ya temannya. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna semanfaat. Jika ada pertanyaan sebelum saya tutup, saya persilahkan. Tidak ada Bu? Alhamdulillah berarti serunya. Biasanya mau tanya petarosan berarti teh antara dua. Sumangat atau saradih. Ibu sedih atau nabi sumangat ayeuna. Yakin sedih jika nantinya. Saya meyakinkan ya. Bu, sering gak berdoa seperti ini? Robbana hablana min azwajina. Itu doa pamungkas agar generasi kita lebih baik. Lalu kemudian yang kedua, Robbana la tuzigh qulubana. Sering berdoa itu Bu? Berdoa itu Bu ya, insya Allah. Ketika kita paham tafsirnya tentang doa itu, Masya Allah. Mudah-mudahan semua doa kita itu diijabah. Itu saja, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengijabah semua doa-doa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Allahu yakhudhu bi'idina ila ma fihi khairul islam wa muslimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.